Halo guys, bersama saya di sini Sema. Kali ini kita akan membahas tentang pajak. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Syarif. Kemudian ya sekalian aja kita share lah untuk pertanyaan-pertanyaan itu dan jawabannya. Oke, gimana pertanyaannya? Oke, langsung aja kita ke papan tulis. Tapi sebelumnya, bagi wajib pajak orang pribadi sekarang ada penyegaran bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu untuk penyampaian SPT tahunan itu diundur sampai akhir April atau 30 April, dan itu dibebaskan dari sanksi telat karena memang untuk jangka waktunya dimundurkan karena ya terkait ada virus corona ini. Jadi nanti untuk peraturannya akan kita tampilkan di layar, jadi stay tune. Let's go. Jadi ini untuk badan offset di bawah 4,8, kemudian sama omset di atas 4,8 M. Nah, yang di sini PPh-nya itu kita bisa pakai final 0,5% kalau memang margin kita tinggi, karena itu lebih menguntungkan ketika kita pakai final. Nah, kemudian di sini bisa juga kita pakai yang tarif badan, tapi itu karena tarifnya sendiri mahal kan, tinggi 12,5%, sedangkan ini marginnya tinggi juga, jadi mungkin pajaknya akan lebih tinggi. Nah, kemudian di sini misal kita masuk berarti itu nggak kena PPN ya? Kalau ini nggak kena PPN, PPN-nya 0 karena kita nggak PKP. 0 atau belum PKP. Iya ya. Nah, di sini kita juga nggak bisa nerapin PPN juga, Pak. Tapi kalau yang di sini, yang pertama tarifnya 25% untuk PPh. Kemudian PPN itu wajib 10%. Ini dari omset, ini dari laba. Bedanya di sini, Pak. Ya, misalkan di sini karena ini di bawah 4,8, kita anggap maksimal 7 M gini aja, Pak. Ya. Nah, ini kan dikali 0,5%, jadi ketemunya 23.500. 23.500. Iya. Nah, itu per tahun. Ini per tahun, Pak, 1 tahun. Nah, ketika di breakdown per bulan, jadi 198. 195.83. Nah, per bulannya segini, Pak. Ini aja Per bulan. tanpa PPN. Nah, sedangkan yang di sini ketika omset kita udah menyentuh 4,8 M, 48 Kalau kata 5M lah gitu. 5 M, Ya. 5 M. Ini PPN-nya PPN 10%. ini 10%. 10%. Berarti kan udah 500 juta. Baru PPH-nya. PPH langsung 25%. Enggak. Kalau yang PPh, karena ini omset, Pak, jadi kita harus kurangi dengan biaya-biaya dulu. Oke. Laba brutonya taruh kata 50%. Laba brutonya
50%. 50% berarti 2,5. 2,5 M. 2,5 M. Biayanya 1 M. Total biaya Pak ya. Ya. Jadi ketemu laba bersih 1,5. 1,5. Nah, 1,5 M ini baru dikali 25% Pak. 1,5 kali 25 juta 375. 375. Ini PPH terus ditambah PPN 500 juta. Jadi total pajak yang kita bayarkan ada 8,75 875 dibagi 12. 417. 417. Nah ini Pak, ini total per bulan. Ini total per bulan. Selisih omsetnya 300 juta ya. 875 dibagi 12 kan? Iya. Sorry 72,9 sorry. Lebih tinggi berapa Pak? 72 juta 900. Itu per bulan ya? Per bulan. Ini PKP. PKP omset 5M. Oke, jadi itu adalah perhitungan gambaran simulasi dari perhitungan wajib pajak yang di bawah 4,8 M. Dia terhitung final berarti ya, PPh final 0,5. 0,5. Kemudian kalau yang 12,5% itu apa? 12,5% itu ketika kita di sini tapi kita Pakai pembukuan. Oh begitu. Ini yang pencatatan. Yang pencatatan Nah, pakai PPh final 0,5%. Tapi kalau kita menggunakan pembukuan, tarifnya 12,5% dari laba bersih. laba bersih. Iya. Jadi misal di sini tadi omsetnya 4,7. Terus Laba brutonya 50%, berarti 2,3,5. 2,350. 50. Kemudian biaya Biayanya berapa? 1 M. ini 1M. 1,3. Jadi 1,350. 12,5% berarti ya. Iya, 12,5%. 12,5%, 12,5% kali 350. 168,75. 168,75. Oh 168 Pak. Oh 168 itu. Ya, 168 sudah kan? Iya 168. 750.000. 750. Kan itu 12,5% kan? Iya. Kan bisa dibandingin Pak. Ini dengan ini. Jauh ya? Jauh. Karena memang margin kita tinggi. Oh betul. Tapi kalau margin kita rendah, otomatis kan di sini dulu udah rendah Pak. Ya. Jadi mungkin kalau margin kita rendah bisa menguntungkan ketika kita pakai pembukuan. Kalau yang margin tinggi mungkin pakai Catatan gitu. Jadi kayak retail team kan selain marginnya rendah, biayanya juga gede Pak. Ya. Ya itu lebih baik pakai pembukuan. Oke. Nah itu anu ya. Masih masalah biaya ini. Ya. Memang marginnya tinggi, tapi biaya apa saja yang bisa diakui standar pajak? Semua bisa diakui Pak sebenarnya. Jadi ada beberapa biaya yang bisa kita nggak tahu, itu bisa dipakai buat ngurangin pajak, tapi sebenarnya bisa. Ya kayak contohnya di sini kita udah bayar PPN nih Pak, misalkan kita udah bayar PPN. Nah berapa yang kita bayarkan tadi kan 500 juta, ini bisa dimasukkan ke
laba rugi sebagai biaya. Oh betul. Di situ ya berarti masuk biaya pajak dan bunga tadi ya? Ya, di sini biaya kan banyak banget Pak. Ada yang biaya operasional, terus ada biaya sebelum apa? Ada biaya sebelum pajak, ada biaya before setelah interest and tax. Nah, Eneng before interest and tax, eneng before interest, eneng before eneng after tax. Ya. ya itu ada biaya pajak juga. Ini bisa kita masukkan sebagai biaya pajak Pak. Jadi di sini nggak cuma 1 M tapi 1,5 M di biayanya. Oke. Kemudian masalah bunga. Bunga apa yang bisa diakui sebagai biaya? Bunga pinjaman. Bunga pinjaman kita ke pihak ketiga. Iya. Jadi misal kita pinjam uang ke bank nilainya 1 M. Nah 1 M kan misal bunganya 2%. Nah 2% per bulan itu yang kita anggap sebagai biaya. Jadi yang kita bayarkan itu cuma pokoknya di laba rugi di neraca. Tapi di biaya itu ada biaya bunga. Oke. Leasing segala macam bisa nggak? Leasing itu bisa karena itu juga pinjaman. Ya pinjamannya. Iya. Jadi semua pinjaman-pinjaman kepada pihak ketiga yang berbasis bunga bisa masuk di sini. Bisa. Oke. Itu biaya. Kemudian kalau kita memberikan natura kepada karyawan, apa namanya? Natura itu masuk ke elemen PPh 21 Pak. Oh masuk ke sana. Iya. Jadi misal saya sebagai karyawan, saya dapat gaji. Natura itu gajinya 2 sih Pak. Natura itu kayak Kayak THR gitu ya Pak. THR apa macam-macam yang buat ini. Nah itu di sini bisa masuk biaya, tapi di PPh 21 itu sebagai pengurang penghasilan saya. Misal penghasilan saya 5 juta per bulan, kemudian di bulan itu saya dapat natura 500.000. Kan nambah jadi 5.500.000. Oh iya, itu bukan potongan, itu nambah PPh saya, tapi di kantor itu buat pengurang. Tapi dia tidak menambah PPh-nya karyawan kan? Menambah, jadi 5.500.000 begitu? Iya. Oh, oke. Karena itu yang saya dapat. Ya. Tapi kalau yang saya potong, yang dikeluarkan dari saya, kayak misal ada iuran sosial 100.000 per bulan, berarti 5 juta tadi dikurangi 100.000. Jadi PPh saya mengurang. Ya. Yang awalnya 5 juta jadi 4,9. Iya. Kalau dividen itu ada juga biayanya. Yang nggak ada malah nggak ada biayanya. Itu kena pajak sebenarnya. kena pajak ya? Iya. Kalau seorang direktur, dia sebagai direktur dapat gaji, tapi dia juga merangkap sebagai owner. Maka mana yang dipajaki? Pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 25? Itu masuk ke PPh 21 ya direktur. Ya, jadi sebenarnya PPh 21 itu kita sebagai karyawannya sama kita sebagai pemiliknya itu beda Pak. Pemiliknya, kita sebagai perusahaannya. Jadi sebagai perusahaan itu kita cuman mengeluarkan berapa sih gajimu? Oh gajimu segini, yaudah segitu toh. Tapi saya sebagai pelaku, sebagai karyawan yang mendapatkan potongan PPh 21, setelah saya ini loh tadi dapat rekapan dari kantor, dipotongnya sekian, penghasilan saya sekian. Nah di sini kita ada apa ya namanya, PPh 4 ayat 6 kalau biasanya Pak. PP 4 ayat 6. Nah itu penghasilan saya di luar kantor itu berapa kita kalkulasi di situ. Jadi kena sendiri. Cuman itu nggak ditanggung kantor, karena kantor cuman PPh 21 atas pekerjaan saya. Jadi pasal 25 tadi tadi ya? Ya, PPh 25 juga. Oke, saya kira cukup.